Kalian pasti udah gak sabar kan sama debutnya Marin pakai baju cosplay di tempat umum? Ya udah, kita langsung masuk aja yuk ke dalam ceritanya. Inilah dia, My Dress Up Darling. Di dalam kamar Gojo, mereka berdua sama-sama mengagumi penampilan Marin yang sekarang. Marin sangat bersemangat dan meminta Gojo memfotonya sekarang juga. Dengan peralatan dan background yang seadanya, Marin pun mulai berpose. Awalnya Marin menunjukkan wajah keceriaan, tapi Gojo meminta agar Marin menghilangkan jati diri Marin dan berubahlah menjadi karakter Shizuku yang jarang tersenyum. Dengan percobaan beberapa kali, akhirnya Marin berhasil menunjukkan wajah Shizuku. Setelah berhasil mendapatkan foto terbaik, Marin langsung mengunggahnya di media sosial. Dia membuat akun sosial media baru khusus baju cosplaynya. Di tengah perbincangan, Marin tiba-tiba memutuskan mengajak Gojo besok ke event baju cosplay. Karena baju sudah jadi juga kan. Akhirnya, di keesokan harinya Marin sampai di lokasi. Marin sangat-sangat senang karena di sanalah dia melihat cosplayer dari berbagai macam karakter. Saat Marin mengagumi sekitar, Gojo malah terlihat gugup. Ternyata dia tidak nyaman jika di tempat yang terlalu banyak perempuan. Marin pun akhirnya mengajak Gojo ke tempat lain yang lebih banyak laki-laki, karena kebetulan di sana para fotografer biasanya di sana juga. Sesampainya Marin dan Gojo di lokasi yang lebih tenang, Marin tiba-tiba didatangi seorang fotografer yang meminta izin untuk memfoto Marin. Ini adalah kali pertama bagi Marin merasakan dengan nyata menjadi seorang cosplayer. Dia dengan senang hati berpose dengan sangat cantik, dan tidak disadari perlahan-lahan sudah ada antrian yang ingin memfoto Marin. Dari kejauhan, Gojo merasa bangga karena karyanya dihargai juga oleh banyak orang. Selain itu, penampilan Marin hari ini sangat cantik. Di tengah rasa bahagianya, Gojo tiba-tiba merasa sedih, karena dia jadi teringat kalau kebersamaannya dengan Marin pasti akan berakhir di hari ini juga, karena tugasnya kan sudah selesai. Gojo sangat bersyukur diberi kesempatan untuk membuat baju cosplay, karena dari sanalah Gojo akhirnya mempunyai teman dan cukup menikmati masa SMA-nya. Saat Gojo melamun, tiba-tiba Marin dengan senyuman indahnya berlari menghampiri Gojo. Datangnya Marin ini ternyata karena dia kelelahan. Selain cuaca yang panas, Marin semalam ternyata diam-diam menyumpal dadanya biar terlihat lebih besar, sehingga baju yang dipakainya ini jadi sangat sesak. Dengan terpaksa, Marin menghentikan proses pemotretan dan istirahat sejenak. Singkat cerita, Marin dan Gojo pun kembali ke lapangan setelah melonggarkan baju Marin dan sedikit mendinginkan badan. Marin cukup profesional, dia bahkan memanggil fotografer yang gagal mendapat foto Marin sebelumnya. Setelah menjalani proses pemotretan yang cukup panjang, akhirnya Marin dan Gojo pun pulang. Di sana Gojo dan Marin saling mengucapkan terima kasih atas kerjasama masing-masing. Detik itu juga Gojo mulai merasakan akan adanya perpisahan antara mereka di sore hari ini. Tapi nyatanya, sangkaan Gojo ini salah, karena Marin masih mengandalkan Gojo untuk baju-baju cosplay lainnya. Ada 50 karakter yang diinginkan Marin. Mendengar hal itu, Gojo sangat senang, karena berarti kebersamaannya dengan Marin akan terus berlanjut. Karena kegiatan tadi cukup melelahkan, tak kenapa Gojo di tengah jalan merasa ngantuk. Saat Gojo menahan rasa kantuknya, di sisi lain Marin masih semangat dengan dunia cosplay dan bagaimana dia masih percaya tidak percaya sudah terjun menjadi seorang cosplayer. Di tengah ocehan Marin, tiba-tiba Gojo mengatakan kalau Marin tadi sangat cantik. Mendengar hal itu Marin terkejut, karena setahunya Gojo ini tidak bisa mengatakan kata indah atau cantik kepada sesuatu selain boneka hina. Saat itu juga Marin jadi salah tingkah, sedangkan Gojo semakin terlelap. Di hari lainnya, Gojo dan Marin bekerja sama mencuci perlengkapan cosplay. Entah kenapa, Marin merasa Gojo ini ternyata menawan. Setiap Gojo terlihat serius malah menambahkan ketampanannya. Saat Marin mencuci, ternyata tiba-tiba kakek pulang, dan dia dikejutkan dengan kehadiran Marin dan Gojo yang membawa baju wanita. Akhirnya pertemuan itu berhasil menjernihkan pikiran kakek Gojo sebelumnya. Marin pun menjelaskan kalau dia meminta Gojo membuat baju cosplay dan lingerie yang dibawa Gojo, ya untuk kostumnya juga. Tentu saja, kakek jadi tenang, karena sejak dia melihat lingerie yang keluar dari tas belanjaan Gojo, pikiran kakek jadi kemana-mana. Kakek pun melihat baju cosplay Marin lebih dekat. Kakek sangat memuji kemampuan Gojo ini karena Gojo ternyata bisa membuat baju untuk manusia yang terbilang lebih rumit daripada boneka hina. Sedangkan di belakang sana, Marin kembali salah tingkah melihat wajah Gojo yang sedang serius. Marin masih tidak menyangka dengan perasaannya yang entah dari mana, tiba-tiba jatuh cinta kepada Gojo. Saking semangatnya, Marin tidak menyadari kalau perutnya sudah lapar dan mengeluarkan suara yang cukup keras. Kakek bahkan mendengarnya, maka dari itu kakek pun mengajak Marin makan malam saja di sini.
Makan malam kali ini seperti biasa yang masaknya Gojo. Marin tentu saja memuji masakan Gojo ini karena rasanya sangat enak. Gojo pun menjelaskan kalau dia biasa memasak sejak ditinggal kedua orang tuanya. Selain itu kan kakek sudah tua. Marin terkejut karena dia juga sama-sama sudah ditinggal ibunya dan sering masak sendiri. Ayahnya masih ada, tapi sibuk bekerja. Marin pun menunjukkan masakan buatannya dan betapa terkejutnya kakek dan Gojo karena masakan Marin ini bisa dikatakan tidak sehat, tidak ada sayurannya, sangat tinggi kolesterol. Kakek pun meminta Marin makan saja di sini kali-kali agar pola makannya lebih sehat. Mendengar ajakan itu, tentu saja Marin sangat senang. Singkat cerita, di hari lainnya, hujan sedang sangat deras di luar. Seorang gadis kecil berlari dan berteduh di depan toko Gojo. Saat itu kakek melihatnya dan dia mengira itu teman Gojo. Maka dari itu, sepulangnya Gojo, kakek memberitahu kalau teman Gojo ini sedang menunggu Gojo dan sekarang sedang mandi. Tentu saja Gojo terkejut. Dia tidak punya teman selain Marin. Selain itu, Marin hari ini sedang kerja paruh waktu. Gojo jadi curiga kalau orang ini adalah modus perampokan baru. Maka dari itu, Gojo dengan percaya dirinya membuka pintu toilet dan keributan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Gojo mengucapkan permintaan maafnya berkali-kali. Di tengah kegugupan di antara mereka berdua, anak ini pun mengatakan kalau dia ingin melihat kostum yang dibuat Gojo. Mendengar hal itu, Gojo senang karena anak ini ternyata ingin melihat koleksi kostum boneka Hina. Pantas saja kakek menemukan anak ini di depan toko. Gojo pun meminta data tamu dulu sebelum ke toko, dan terkejutnya Gojo kalau anak ini ternyata bukan anak kecil. Dia lebih tua 1 tahun malah dari Gojo. Dia bernama Inui Sajuna, murid kelas 2 dari SMA perempuan Sakura no Miya. Setelah mendapatkan data tamu, Gojo dengan percaya dirinya menunjukkan semua koleksi boneka Hina. Awalnya Inui sangat bersemangat, tapi ternyata itu hanya pura-pura. Tidak lama dari itu, Inui mengungkapkan kekesalannya karena bukan ini yang dimaksud, tapi kostum baju cosplay milik Marin. Kedatangannya ini ingin meminta Gojo membuatkan baju cosplay, karena ternyata perempuan ini adalah Juju, salah satu cosplayer yang diidam-idamkan Marin. Awalnya Gojo menolak, tapi setelah diancam Juju kalau dia akan melapor Gojo atas tindakannya tadi di toilet, akhirnya Gojo menyetujui. Dan dia meminta izin juga untuk mengundang Marin, karena Gojo tahu kalau Marin sangat mengidolakan Juju. Akhirnya Marin pun bertemu dengan sang idola, dan dia sangat-sangat senang bisa bertemu dengan Juju. Gojo tentu saja penasaran kenapa Juju bisa menemukan rumahnya. Akhirnya Juju menjelaskan kalau dia melihat postingan Marin sebelum event, dan dia memutuskan mencari Marin di event cosplay. Beruntungnya Juju ternyata berhasil menemukan Marin. Di sanalah Juju menyadari kalau pembuat baju Marin ini pria di samping Marin, yaitu Gojo. Sejak saat itu, Marin memutuskan untuk terus mengikuti Gojo sampai ke rumahnya. Setelah menjelaskan itu semua, Juju pun mengutarakan keinginannya, yaitu meminta Gojo membuatkan kostum Black Lily milik salah satu karakter anime bernama Nikaido Shion. Mendengar hal itu, Marin jadi memiliki ide untuk membuat baju cosplay baru dari anime yang sama. Namun, Marin memutuskan memilih kakak dari karakter Nikaido Shion, yaitu Neon. Juju pun menanyakan kepada Marin kenapa tidak memilih Black Lily saja, karena dilihat dari gantungan tas Marin, terlihat kalau Marin sangat menyukai karakter itu. Marin pun menjawab kalau dia tahu karakter Black Lily itu sangat mungil, sedangkan tubuh Marin tinggi. Marin tidak ingin merusak image Black Lily yang terkenal imut. Mendengar hal itu, Juju terkejut karena dia kira Marin adalah cosplayer yang suka menggunakan kostum karena lucu saja. Ternyata Marin mendalami setiap karakter yang dia suka. Setelah membahas itu, Marin tiba-tiba meminta kolaborasi dengan Juju, karena akan sangat bagus ada 2 karakter dalam satu foto. Lagi pula dalam anime itu kan karakter Black Lily dan Neon adalah kakak beradik. Mendengar hal itu, Gojo juga setuju, karena jika kolaborasi berarti penyewaan studionya bisa patungan. Awalnya Juju menolak untuk kolaborasi dengan siapapun, tapi setelah dipikir panjang, lumayan juga jika harus patungan studio, itu cukup memangkas pengeluarannya. Akhirnya dengan malu-malu Juju memutuskan untuk menyetujui permintaan Marin ini. Di malam hari, Gojo menyodorkan hasil lukisan wajah dari boneka Hina. Dia saat itu tidak percaya diri karena sudah lama tidak berlatih sejak sibuk membuat baju cosplay. Tapi nyatanya, pendapat kakek ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di pikiran Gojo. Menurut kakek, riasan Gojo kali ini lebih baik dari sebelumnya. Kakek merasa Gojo jadi lihai, mungkin karena efek project dengan Marin. Gojo jadi lebih berhati-hati ketika menghias manusia. Mendengar hal itu, Gojo senang, karena kegiatannya dengan Marin ternyata berdampak positif juga dalam proses pembuatan boneka Hina.
Lalu keesokan harinya, Gojo mendatangi rumah Marin. Seperti biasa, sebelum membuat kostum, Gojo selalu menonton sumber dari karakter itu. Sehingga hari ini dia akan menonton anime dari Black Lily. Sepanjang waktu, Marin merasakan degupan kencang karena dia merasa hari ini seperti kencan mereka berdua. Di tengah asiknya menonton, tiba-tiba Marin merasakan lapar. Dia pun memutuskan memasak makanan untuk mereka berdua. Gojo awalnya ragu karena masakan yang ditunjuk Marin sebelumnya menunjukkan ketidaksehatan. Tapi karena Marin memaksa untuk masak, akhirnya Gojo menerima saja dan masakan Marin kali ini adalah nasi omelet. Saat Gojo akan mencobanya, tidak disangka-sangka ternyata rasanya enak. Bagi Gojo ini makanan yang jarang dia makan, karena jika di rumah Gojo selalu makan makanan khas Jepang yang cocok untuk lidah kakek. Hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi Gojo dan Marin. Lalu di sini, Gojo tiba-tiba menelpon Juju untuk memintanya mengenalkan kepada fotografer Juju. Karena dilihat dari postingan Juju, semua fotonya sangat bagus. Juju dengan senang hati akan memperkenalkan Gojo dengan adik Juju, karena selama ini adiknya lah yang jadi fotografer Juju. Tapi sebelum bertemu, Juju meminta Gojo memaklumi adiknya yang nanti akan terlihat sangat pemalu. Adik Juju ini masih SMP. Mereka pun akhirnya bertemu di sebuah restoran dan betapa terkejutnya Gojo dan Marin ketika melihat adik Juju ini ternyata lebih besar badannya dibandingkan Juju. Malah lebih terlihat Juju yang jadi adiknya. Adik Juju ini bernama Inui Shinju. Di sana Gojo langsung menanyakan bagaimana awal mula alasan Shinju ingin membantu Juju. Mendengar hal itu, akhirnya Shinju mengatakan kalau dia senang melihat kakaknya menggunakan baju yang lucu-lucu. Memang, kakaknya sendiri sejak awal tidak ingin fotonya disebar. Tapi karena terlalu bagus, akhirnya Shinju memberanikan diri membuatkan akun dan nama untuk Juju. Dia juga tidak menyangka kalau banyak yang antusias. Setelah menjelaskan itu semua, Shinju pun menunjukkan kamera yang selama ini dia punya. Ini sebenarnya kamera ayahnya, karena ayah Shinju ini punya hobi fotografer. Gojo dan Marin tentu saja terkesima dengan kamera ini, karena dari sanalah hasil jepretan yang indah dari seorang Juju. Gojo malah jadi tertarik membelinya, tapi saat dilihat harganya, ternyata sangat mahal. Mendengar hal itu, Marin dengan ikhlas menerima kalau untuk saat ini dia akan menggunakan handphone saja, sampai nanti dia bisa membeli kamera pakai uangnya sendiri. Lalu singkat cerita, perbincangan mereka pun selesai. Sebelum berpisah, Juju mengajak Gojo dan Marin mengecek lokasi pemotretan besok. Tidak disangka-sangka, ternyata lokasi pemotretan ini di rumah sakit terbengkalai. Tempat ini dipilih karena agar cocok dengan karakter Black Lily. Marin, Shinju, dan Gojo jadi sangat bersemangat. Hanya Juju saja yang terlihat ketakutan, tapi dia mencoba menyembunyikannya. Mereka pun terbagi dua kelompok, Shinju dengan Marin dan Gojo dengan Juju. Gojo yang sedang berkeliling melihat Juju yang sebenarnya ketakutan. Gojo pun membujuk Juju untuk tunggu saja di luar. Tapi mendengar masukan itu Juju tidak mau, karena baginya ini adalah impiannya. Juju pun kembali menceritakan kapan dia menyukai baju cosplay. Jadi sejak kecil Juju punya impian menjadi penyihir, seperti karakter di anime. Tapi seiring berjalannya waktu dan ketika Juju mulai SMP, dia menyadari kalau dunia seperti itu tidak ada. Awalnya, Juju menyerah dengan impiannya ini. Namun ketika melihat baju cosplay di display sebuah toko, di sanalah Juju merasa ada kesempatan hidup di dunia itu walaupun hanya menggunakan baju-baju karakter yang dia idolakan. Mendengar cerita itu, Gojo pun jadi bertanya-tanya, kenapa impian sebesar itu dipercayakan kepada baju rancangan Gojo? Padahal kan banyak pembuat baju cosplay yang lebih keren. Juju menjelaskan kalau dia sebenarnya iri ketika melihat baju cosplay Marin. Baru kali ini Juju merasakannya. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama baju buatan Gojo. Mendengar hal itu, tentu saja Gojo jadi terharu. Tapi wajah Gojo yang menangis ini membuat Juju ketakutan. Selain itu, Gojo tiba-tiba menyentuh tangan Juju yang tidak biasa disentuh laki-laki. Karena Juju ini sekolah di sekolah khusus perempuan. Semua kejutan yang ada di depannya ini ternyata membuat Juju kaget dan pingsan. Lalu di hari lainnya, sepulang sekolah, Marin tiba-tiba mengajak Gojo ke pantai. Dia ingin melepaskan penat setelah ujian sekolah. Sesampainya di pantai, mereka langsung bermain air. Gojo saat itu panik ketika ombak menyapu kakinya. Kepanikan ini ternyata beralasan karena ternyata ini kali pertama bagi Gojo ke pantai. Gojo pun menjelaskan kalau dia sejak SD sampai SMP selalu berlatih membuat boneka hina, sampai-sampai tidak sempat bermain seperti ini. Mendengar hal itu, Marin terdiam sejenak. Dia pun akhirnya mempunyai ide, yaitu menghabiskan liburan musim panas bersama berdua saja. Marin akan mengajak Gojo ke tempat-tempat menyenangkan. Tentu saja Gojo jadi sangat senang dan langsung mengiyakan ajakan Marin.
Melihat respon Gojo ini, malah membuat Marin tersipu malu. Dia pun izin ambil minum karena haus, padahal nyatanya Marin salah tingkah. Dia takut wajahnya memerah di depan Gojo. Saat Marin sibuk dengan perasaannya, di sudut sana Gojo menatap dalam pemandangan yang ada di depannya. Melihat wajah Gojo yang sedang melamun, Marin pun diam-diam memfoto Gojo. Dan di sanalah Marin semakin yakin kalau Gojo ternyata menawannya. Cie, mulai tumbuh benih-benih cinta nih di hati Marin. By the way, kalian penasaran juga nggak sih sama hasil kolaborasi Marin dan Juju? Kita nantikan aja di part selanjutnya ya. Makasih yang masih setia nonton sampai di part ini. Jamatane, arigato gozaimasu.